Hal yang paling sulit dikontrol pada saat kita menjalankan sebuah sistem adalah masalah disiplin karyawan. Padahal disiplin karyawan adalah hal yang paling dominan dan paling signifikan dalam menentukan suatu proses di area GMP apakah akan terjadi kontaminasi atau tidak. Nah, pada sesi kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa peraturan dasar yang wajib dijalankan saat kita bekerja di sebuah perusahaan yang menjalankan aturan GMP. Ada 7 aturan basic yang akan saya share di sini. Yang pertama adalah masalah kebersihan diri, lalu tindakan yang dilarang, lalu lintas karyawan, kebersihan area kerja, loker, toilet dan tempat makan, keselamatan kerja. Oke, mari kita mulai dengan peraturan yang pertama, yaitu mengenai kebersihan diri. Mandi. Ya, ini adalah hal basic yang pasti Anda lakukan setiap hari. Tapi tahukah Anda kenapa Anda harus mandi? Paling tidak ada 4 alasan kenapa kita harus mandi. Yang pertama adalah tentu masalah kesehatan. Anda tentu tidak mau tubuh Anda ditumbuhi oleh bakteri dan akhirnya bakteri itu akan menjadi sumber penyakit bagi Anda. Yang kedua, Anda tentu tidak mau tubuh Anda mengkontaminasi produk yang Anda handle pada saat menjalankan proses produksi. Nah, yang ketiga, ini masalah kenyamanan. Tentu saja apabila Anda tidak mandi, Anda akan merasa gerah, terlalu banyak keringat, sehingga akhirnya Anda tidak nyaman, dan ini akan mengganggu produktivitas Anda nantinya. Dan yang keempat, tentu saja dengan mandi ini akan mencegah teman-teman komplain kepada Anda. Ya, jangan sampai teman-teman komplain akibat Anda bau badan. Nah, ngomong-ngomong masalah bau badan, saya sangat menyarankan setiap kali habis mandi Anda menggunakan deodoran. Kenapa deodoran? Pertama, kita tidak pernah tahu apakah kita ini memiliki masalah bau badan atau tidak. Yang kedua, orang lain mungkin tahu, tapi pastinya mereka sungkan untuk mengingatkan kita masalah bau badan. Nah, untuk itu saya sarankan kepada Anda, gunakanlah deodoran untuk mencegah ketidaknyamanan di area kerja. Oke, itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan diri. Nah, sekarang kita akan masuk ke peraturan-peraturan basic yang perlu diperhatikan, yang umumnya bersifat larangan. Dan larangan ini perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Handphone. Saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Kapan terakhir Anda membersihkan handphone Anda menggunakan alkohol? Kalau jawaban Anda tidak pernah, wah itu bahaya sekali. Artinya apa? Anda sadar bahwa handphone Anda sudah menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Bayangkan kalau handphone itu dibawa ke tempat produksi, tentu akan menjadi sumber kontaminasi. Alasan kedua, ya ini hubungannya lebih kepada food safety ya. Kita tidak mau handphone Anda jatuh, pecah, dan akhirnya mengkontaminasi produk. Alasan yang ketiga ya tentu hubungannya dengan produktivitas. Dengan membawa handphone ya nanti akan ada banyak sekali gangguan dan tentu ini akan mempengaruhi produktivitas Anda dalam bekerja. Oke, selanjutnya parfum dan lotion. Sangat menyenangkan sekali pastinya ya, setelah mandi kita menggunakan parfum pasti akan terasa segar. Namun sayang sekali saat Anda masuk ke area GMP, Anda sangat tidak disarankan menggunakan parfum. Karena wangi parfum itu akan sangat mengganggu konsumen yang membeli produk kita. Dan itu akan dianggap sebagai kontaminasi. Selanjutnya makan dan minum. Ini sangat jelas sekali sebenarnya ya. Tujuan Anda datang ke area GMP tentu untuk bekerja. Tapi kenapa Anda dilarang makan dan minum? Ada alasan tambahan. Pertama ya pastinya perusahaan Anda sudah menyiapkan tempat khusus untuk makan. Yang kedua, kita tidak ingin sisa-sisa makanan atau remah-remah makanan berceceran dan menjadi daya tarik bagi hama seperti tikus maupun kecoa. Oke, selanjutnya adalah
Nah, ini mengupil ya, mengupil atau mencongkel gigi memang adalah aktivitas yang sangat mengasyikkan ya, tapi sangat dilarang Anda lakukan di area GMP. Anda tentu tidak mau konsumen Anda menemukan upil Anda di produk mereka kan? Dan pastikan saat Anda terpaksa melakukan aktivitas ini, Anda harus mencuci tangan dan menggunakan alkohol kembali sebelum menyentuh produk yang harus Anda handle. Perhiasan ya, personal item seperti jam tangan, kalung, cincin dan sebagainya itu sebaiknya tidak Anda bawa ke tempat kerja. Anda tinggalkan saja di rumah atau mungkin Anda bisa simpan di loker. Bagaimana dengan pernak-pernik kecantikan seperti bulu mata, kuku palsu, kuteks dan sebagainya? Ini sama saja, dilarang digunakan di area produksi. Selanjutnya pulpen ya. Ini pulpen kalau kita taruh di kantong atau di telinga kan kelihatannya keren sekali ya. Tapi akan menjadi tidak keren saat Anda sedang tidak sadar atau sedang lengah seperti sedang membungkuk begini dan tanpa sengaja pulpen Anda jatuh ke produk. Niat Anda untuk tampil keren akhirnya malah menjadi musibah kan? Oke. Obat. Bagi Anda yang menderita penyakit dan terpaksa harus meminum obat di saat jam kerja, hal ini masih diizinkan dengan catatan Anda harus menginformasikan hal ini kepada atasan Anda. Dan pastikan Anda mengkonsumsi obatnya di tempat yang jauh dari area kerja Anda sehingga tidak ada potensi mengkontaminasi produk. Ya demikianlah hal-hal basic yang bisa saya share ya yang dapat Anda jalankan di area kerja Anda, terutama bagi Anda yang menjalankan aturan main GMP. Pastikan Anda menjalankan aturan main ini dengan tujuan untuk memuaskan karyawan, memuaskan konsumen dalam hal food safety dan quality. Sampai jumpa di sesi berikutnya.